Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'abdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri. Seorang laki-laki yang pakaiannya yaitu putih, sangat putih, dan rambutnya sangat hitam. Tidak diketahui perginya dan tidak ada yang tahu siapa gerangan orang tersebut, sehingga orang tersebut duduk di samping Rasul dengan lututnya bersamasti sandarkan pada lutut Nabi, dan kedua epek-epeknya, telapak tangannya diletakkan di dua pupu. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, dan saya ulang lagi, laki-laki tersebut mengatakan, ya Muhammad, hai Nabi Muhammad, berilah kami berita tentang Islam. Jadi laki-laki tersebut butuh pengertian tentang Islam. Maka Rasul memberikan keterangan yang simpel dan padat, yaitu al-Islam an tasyhada an la ilaha illallah. Islam yang pertama, harus orang tersebut dinamakan Islam karena menyaksikan bahwa orang tersebut menyaksikan tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa tuqimas shalah, dan melaksanakan, melestarikan, mengamalkan sholat 5 waktu. Wa tu'tiyaz zakat, dan memberikan zakat. Wa tasumu Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa ta'ujjal baita, dan pergi haji ke Baitullah. Inistatokta, lamun kuwasa sira ilahi ringgone Baitullah, kuwasa opone sabilan dalane. Jadi Kanjeng Nabi kedatangan seorang yang rambutnya putih, rambutnya hitam, pakaiannya putih, tidak diketahui perginya dan datangnya. Lalu laki-laki itu bersandar pada kedua lutut Nabi, dan kedua telapak tangannya diletakkan di dua pupu Nabi. Lalu laki-laki tersebut kepada Nabi agar diberi keterangan penjelasan tentang Islam. Jadi Kanjeng Nabi menjawabnya dengan singkat. Islam itu yang pertama membaca syahadat. Syahadat ini 2, syahadat tauhid, yaitu yang menunjukkan syahadat tauhid ini menyaksikan tiada Tuhan selain Allah, hanya Allah lah yang menjadi Tuhan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah Rasulnya. Ini yang pertama.
Jadi syahadat ini harus dua. Satu, syahadat yang menunjukkan keesaan Allah. Yang kedua, syahadat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulnya. Jadi kalau ada orang syahadatnya hanya la ilaha illallah, belum cukup, harus dua-duanya. Yang kedua adalah melaksanakan sholat. Sholat ini diletakkan di tempat yang nomor 2. Lalu memberikan zakat dan berpuasa Ramadan, pergi haji, andai kata berpuasa ke sana dengan jalan atau sabil yang aman. Jadi apabila pergi haji daerah Mekahnya tidak aman, tidak diwajibkan haji. Juga bagi orang-orang yang kaya tapi tidak kuasa untuk pergi haji, ya tidak diwajibkan. Umpamanya ada seorang Islam yang kaya bisa membeli utung haji, dia sakit tidak bisa ke sana, ini juga termasuk tidak diwajibkan. Maka dari itu orang-orang dulu, para ulama menyingkat Islam itu apa? Jidat. Jidat itu membaca syahadat. Jidat rolat. Rolat nomor loro sholat. Rolat. Lukat nomor 3 zakat. Kata sumo Ramadan, puasa Ramadan, yaitu yang disebut dengan puasa pada bulan Ramadan. Dan haji bagi yang puasa. Kuasa apanya? Jalannya, perjalanannya. Nah sekarang ditambah istatokta ilai sabila, itu bukan hanya kuasa untuk perjalanan, tapi juga antri, ya. Jadi antri ini merupakan satu bentuk istatokta. Jadi wis poso, wis bisa bayar, tapi antri ini belum mendapat antrian nomornya, itu namanya belum istato'ah. Jadi istato'ah itu ya sehat, ya antriannya sudah sampai, ya, orangnya tidak gila, tidak stres, ya, terus umurnya sudah balik. Jadi kalau haji, apabila ada anak yang belum balik diberangkatkan haji, nanti ketika anak tersebut sudah balik masih diwajibkan itu. Lalu laki-laki itu menjawab, "Shadaqta, betul kamu Muhammad." Jadi ono wong takon, sakwise takon dijawab, sakwise jawab benerke. Ini jalan jarang kalau. Biasanya orang bertanya itu tidak tahu biasanya, atau kurang paham atau belum paham bertanya. Tapi ini aneh dan ajaib. Orangnya bertanya, Nabi menjelaskan, setelah dijelaskan orang tersebut membenarkan jawaban Nabi tersebut. Bagaimana para sahabat pada waktu itu melihat orang yang aneh ini? Fa'ajabna, mongko podo gumun, podo ketun kita sahabat minhu saking gone wong sing mau takon.
Takon yas'aluhu takon sapa wong lebar takon wa yusaddiquhu benerake. Takon lan benerake. Ini kadangkala di zaman sekarang ada orang bertanya, ya, sering orang ini tidak membenarkan orang yang menjawab. Untuk pembelajaran kita, jadi bertanya itu ada kalanya mewakili dari kawan-kawan yang tidak berani mengutarakan pendapatnya. Akhirnya ada seorang yang bertanya mewakili. Ini yang kedua, bertanya itu memang tidak tahu benar, ya, tidak tahu bahwa yang ditanyakan itu, yang menanyakan memang belum tahu, sehingga ia bertanya. Sehingga kalau sudah dijawab dengan baik, dijawab dengan mulus, maka sudah taslim. Ada lagi bertanya hanya untuk mengetes kemampuan yang ditanya. Umpamanya ada dosen menanyakan kepada mahasiswa, dosennya itu sudah tahu jawabannya ini, tapi untuk mengetes sejauh mana mahasiswa ini ditanyakan oleh dosen bisa menjawab atau tidak, ini kadang-kadang mengetes. Banyak ini, termasuk dosen S3 ini juga termasuk dites. Jadi yang menanyakan ini biasanya lebih pandai, ya, bukan tidak tahu tapi lebih pandai. Sehingga orang yang lebih pandai ini biasanya nyuwun sewu pertanyaannya bulet, pertanyaan sukar dijawab, karena ini merupakan ujian. Oleh karena itu seorang laki-laki tadi dikagumi oleh sahabat. Ada orang bertanya dan membenarkan, berarti dia yang bertanya kan sudah tahu kalau begitu. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, tata krama sopan santun manusia bertanya, kalau sebaiknya kalau memang tidak tahu baru bertanya, itu sebaiknya begitu. Jangan sekali lagi Bapak bertanya hanya mengetes kemampuan yang ditanya. Yang ketiga, jangan menyatakan mewakili orang-orang yang tidak berani menanyakan. Kadangkala nyuwun sewu di dalam musyawarah ini ada orang yang tidak berani mengutarakan pendapatnya, tetapi setelah musyawarah selesai, ini biasanya di luar ngomong-ngomong, di luar bicara neko-neko dan lain sebagainya. Ini kurang baik. Jadi utarakan apa yang ada pada kita dengan tujuan yang ikhlas. Jadi kalau memang bapak-bapak bertanya ini hanya sekedar mengetes, ini kurang baik. Yang paling baik adalah panjenengan bertanya memang belum tahu, belum paham, belum jelas. Ini sebaiknya begitu. Begitu pula yang ditanya. Kalau yang ditanya itu karena yang ditanya adalah lebih unggul ilmunya, ini kadangkala merasa tidak bisa menjawab,
akhirnya jawabannya ini tidak mengenai sasaran, ini juga kurang baik. Katakanlah apa adanya. Saya belum bisa menjawab secara detail. Insya Allah minggu depan, insya Allah lain kali. Oh gitu. Jadi sportif. Jangan sampai bapak-bapak ditanya orang tidak bisa menjawab, tapi jawabannya hanya apa namanya ya, coro Jawa mono priposak monine benojo isin aku. Ini banyak sekali Pak, sekali lagi di masyarakat. Oleh karena itu hati-hati bapak-bapak, ilmu di televisi yang namanya debat ini juga ada baiknya, juga ada madorotnya. Ini kan nuturi tukaran Pak. Jadi sampean nek Pak tukaran itu ndelok TV nanggon satu meja debat. Mula di dalam ilmu kitab Ta'limul Muta'allim ini mujadalah namanya. Ya. Ini kadangkala mengeluarkan jawaban yang emosional. Pertanyaannya juga emosional. Ini tidak diharapkan. Oleh karena ini hadis menuturkan, membimbing kita kalau bertanya itu ada sopan santun tata krama. Sehingga jangan sampai wakil rakyat debat tidak bisa mengekang emosiannya sampai-sampai gelut. Nah ini namanya kurang etis jadi wakil. Ya, walaupun saya tidak melihat sendiri tapi melihat di televisi. Ini pernah Gus Dur pada waktu jadi presiden menyindir DPR itu kayak taman kanak-kanak. Ini ternyata betul apa yang dikatakan Gus Dur itu. Jadi ada meja dibanting, ada orang yang dipukul. Ini sudah tidak zamannya. Jadi sekali lagi mereka-mereka yang duduk DPR yang akan datang monggo Pak, jenengan milih yang bagus, setidak-tidaknya punya 4 kriteria: sidik, amanat, tabligh, patona. 4 ini Pak. Ini insya Allah ya. Lalu bagaimana para rawuh matur wong lanang niku wis dijawab Kanjeng Nabi, Islam niku apa? Jidat rolat patso moji itu. Lalu bagaimana? Kurang puas lagi. Fa akhbirni, berilah kabar pada kami ya Rasulullah anil iman, tentang sesuatu yang ada hubungannya dengan iman. Kalau Islam jelas dilihat dari kata-katanya itu, Islam itu pasrah, sehingga bisa dilihat, bisa dinilai dengan tindakan apa orang itu Islam atau tidak. Ini bisa dilihat dengan rukun Islam ini. Lalu yang kedua yaitu hati yang ada hubungannya dengan sanubari manusia, hati manusia. Ditanyakan oleh seorang tersebut, berilah kami pengetahuan tentang iman. Laki-laki ini bertanya kepada Rasul, qala dawuh sapa Kanjeng Rasul. Yang pertama, antuk minabillahi, kamu harus percaya kepada Allah. Nah, ini kadangkala orang Indonesia ini karena ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini sudah sesuai dengan Islam, qul huwallahu ahad. Ini versi Islam, tapi versi yang lain beda. Nah, kita umat Islam ya cekelane Islam, tidak usah mikirkan orang lain, dalam artian
akidah kita jaga bersama, yaitu iman kepada Allah. Nah, bagaimana cara iman kepada Allah? Harus tahu sifat-sifat Allah yang ada 20, yang biasa ya disyairkan oleh para ulama dulu supaya orang-orang itu hafal dengan sifat-sifat Tuhannya. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Monggo dituturke putra-putrane daripada panjenengan nyanyi. Nah iku dadi padha-padha membaca nek dilagokke kuwi ya gelis hafal. Ayo jajal bareng-bareng ngapal ora Bu? Allah wujud, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Itu sifat-sifat Allah. Sehingga sifat-sifat Allah ini kalau kita pelajari, ini kadang-kadang kita itu diganggu oleh iblis. Contoh, iblis mengganggu, kowe sembayang bendino iki wis tau weruh Gusti Allah burung. Niki kadang-kadang iblis niki sampai ke situ. Bagaimana jawabnya panjenengan? Pakai tadi syair itu, Tuhan Allah itu tidak sama dengan makhluk, mukhalafatu lil hawa disi. Jadi Gusti Allah kuwi ya ora kaya wong, ya ora kaya langit, ora kaya bumi, ora kaya rembulan, ora kaya lintang, ora kaya kewan, ora kaya malaikat, kaya sapa? Ora kaya sapa-sapa. Coke kadang-kadang bingung jenengan. Lah kaya sapa? Lah nek kaya sapa berarti ora Tuhan kuwi. Ana sing madeni. Mulane ora kena nyong sampean wis ditulis nanggon Quran, walam yakullahu kufuwan ahad. Siji bae iki ora ana sing madani Gusti Allah. Tidak ada. Oh, ngoten. Niku contoh sing kaya niku. Lalu terus wa malaikatihi, lan malaikate Allah. Malaikate Allah niku jumlahe wadah sangat. Tapi yang kita wajib mengimani, percaya hanya 10. Ya, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid,
Atid, Malik, Ridwan. Ayo bareng nyora Pak Muni. Ayo Jib, Mi, terus Is, Mung, La, Ro, A, Ma, Rid. Nah, berarti wis pinter-pinter. Oh, lulus. Niki ujian kelulusan ini kula sampeyan kudu ngenal dosene, Pak. Mek gelis diwisuda. Lah semono uga jenengan niki wis kenal Jibril. Lah kenale apa? Bidang tukang ngabarke wahyune Allah disampaikan karoan nabi-nabi, rasul-rasul. Tugasnya Jibril itu. Jadi nomor 10, 10 niku masing-masing tidak sama. Seperti panjenengan punya unikal niki. Dosennya banyak tapi macem-macem. Ya. Bidangnya itu masing-masing. Tidak sama. Ayo, malaikat 10 niku tugasnya dewe-dewe tidak sama. Mari kita kenalkan panjenengan. Ayo niku. Lah carane ngenalke tugasnya ben ngerti. Jibril, Mikail, Israfil. Sing paling tak sampai ke sampean malam iki Israel bae. Tugasnya mencabut nyawa. Oh, Israel niku tugase nek diperintah ring Gusti Allah cabuten kae ora bakal mundur. Senajan jenderal, senajan polisi, senajan dokter, senajan profesor, senajan ayu, senajan sugih, nek Gusti Allah perintah Israel cabuten kae. Oh, iki malaikat siap melaksanakan tugas. Oh ya kuwi Pak Israel. Kapan Israel Pak teko? Lah iki Pak. Mun nate ditekan Israel dereng Bu? Dereng nggih? Dereng, soalnya kan dereng pecah. Tapi yakin jenengan mesti bakti pecah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita itu punyaan Allah, kita akan kembali kepada Allah. Jadi di ini padha sugih ini ya sekedar minum cepat kontrak jenengan kontrak pirang tahun akan kembali ke desa kita yang indah ya. Dan sudah disiapkan, tidak usah DP, tidak usah kredit, perumahan akhirat itu. Mula kula panjenengan parang persiapan. Mengapa harus persiapan? Karena sudah dikontrak, yaitu umurnya berapa tahun kita tidak tahu. Nah, kalau ngontrak rumah di sini kan sudah ada perjanjian sekian tahun kamu harus keluar, 1 bulannya sekian, 1 tahunnya sekian. Nah ini Pak, kula jenengan panggil Israel niki 1 umur niki hanya sekali. Ketika jenengan badhe kundur ten ngarsane Allah. Lho kapan? Lho niki soalnya kadang-kadang kapan ketika Israel diberi tugas oleh Allah untuk menyambut kita. Makanya Israel tidak pernah salah tangkap. Israel tidak pernah salah mencabut nyawa. Namanya sama, Imron sama. Tapi banyak nama Imron binnya lain. Oh, iya kan? Imron Masyedi. Wis daftare wis ana Israil. Imron Bunyamin urung ana daftare. Oh, ngaten. Imron Subari wis.
Imron Hasani wis. Ara. Sapa maneh Imron maneh? Ali Imron wis, Imron Ali wis. Makanya Israel niku setiap akan mencabut nyawa punya dokumen, Pak. Tidak pernah salah. Tidak seperti dokter operasi kelalen. Kira apa? Wah. Alat-alate kerinan jero. Lho niki wong manusia. Israel tidak mau menyabut nyawa Bapak Kiai Haji Imron Masyati keseliru Bapak Imron Bunyamin, tidak pernah. Makanya Imron Bunyamin si hidup. Sebabnya apa? Israel tulisannya nih mboten Imron yang lain. Oleh karena itu nama boleh sama. Ya kuwi Soeharto. Kan kathah nama Soeharto. Bine beda-beda. Bapak Abdurrahman. Banyak nama Abdurrahman. Tapi yang dipanggil binnya. Alamatnya itu sudah komplit. Makanya ada orang yang namanya akan dipanggil oleh Israel ternyata kok belum datang Pak rumah sakit benda kersane Gusti Allah dilalah kersane pangeran sing lara niku keluargane setuju digawa ring rumah sakit. Loh, setelah di rumah sakit ya kan nawaitunya ben mari ada penyakitnya diambil. Israelnya lihat lagi ini pas nih namanya orangnya binnya tapi dipanggil oleh Allah untuk dipanggil rohnya ini nanti jam 12 jadi dioperasi. Menurut ilmu kedokteran nek wis dioperasi iki yo mari sebab penyakitnya sudah diambil. Tapi kenyataan bagaimana, Bu? Belum mesti yang penyakitnya dioperasi sembuh, malah justru mati. Kemarin tetangga saya sakit gigi. Kalau dilihat sakit gigi itu kan jauh dari roh, ya kan? Kan mudah sakit gigi, termasuk bapak-bapak ini pernah sakit gigi semua. Tapi aneh, ya bukan aneh, itu namanya alat untuk mencabut nyawa. Iki lorone untung. Kon gawa ring rumah sakit, dina rumah sakit dioperasi malah mulih nganggo ambulan. Lho niki Pak kan sakit gigi. Tuh. Ini kenyataan 2 orang di Sepacar itu sakit gigi meninggal. Jadi bengkak sininya sampai komplikasi yang lain gitulah. Jadi Israel ini termasuk niki dalam kitab ini nantinya seluruh dunia ini tidak ada yang hidup, semuanya mati. Siapa yang membunuh, siapa yang mencabut? Israel tugasnya, termasuk Jibril, Mikail, Israfil, Raqib, Atid, Malik, Ridwan ini semuanya dimatikan oleh Allah. Siapa yang menyabut nyawa? Israel, diperintah oleh Allah. Hai Israel, kamu tukang nyabut nyawa. Sekarang tinggal kamu dan saya. Oh Allah kok ngendikane kaya niku. Coba kamu cabut sendiri. Dicabut dhewe, Pak. Bayangke, Pak. Nah, bukan bunuh diri, bukan. Kalau bunuh diri kan tidak diperintah, itu diperintahin.
Jadi melaksanakan tugasnya, bukan bunuh diri. Akhirnya si cabut. Ya, setelah hanya satu Allah yang hidup pada waktu itu, zaman itu, Allah berfirman, limanil mulkul yaum. Siapa yang ingin menjadi raja, siapa yang ingin jadi wali kota, siapa yang ingin jadi bupati, siapa yang jadi pingin presiden, siapa yang ingin jadi DPR, semuanya meninggal semua. Tidak ada yang menjawab. Coba sampean ring kuburan, nang tengah kuburan malang rek sapa sing wani karo aku, tangi yo saiki tak tunggu. Oh, tidak ada yang berani, Pak. Limanil mulkul yaum. Lalu Allah menjawab sendiri, lillahil wahidil qahar. Hanya Allah yang satu. Akhirnya Israel dihidupkan kembali, proses hari kiamat dimulai. Nah, itu Pak. Jadi Israel ini belum pernah meninggal, besok. Oleh karena itu kita harus siap-siap. Malaikat wa kutubihi lan kitab-kitab Allah. Nah, kitab Gusti Allah ku akeh. Kaya niku sing sampean wajib ngerti, yaiku Taurat, Zabur, Injil, Quran. Taurat, Zabur, Injil, Quran. Taurat, Zabur, Injil, Quran. Taurat Nabi Musa, Taurat, Zabur Nabi Dawud, Injil Nabi Isa, Quran Kanjeng Nabi Muhammad. Wa rusulihi lan utusane Allah. Utusane Allah ini banyak sekali. Malah ada yang menghitung 313. Ada yang 313 ini kita yang wajib ngerti dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal yaumil akhir lan dina akhir kiamat. Wa tu'minalan percaya sira bil qadri kelawan qadar khairihi wa syarrihi, bagusi qadar wa syarrihi lan alane mau qadar. Keterangan menyusul kemis mendatang. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala barakah umurnya, dicabut dengan husnul khotimah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bis sa'adah wa khtim lana bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.